Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat siang juga boleh, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat apapun itu, yang penting kita kembali lagi bersama pembahasan SIMAK UI Bahasa Inggris tahun 2018. Di sini saya mau lebih fokus pada pembahasan grammar dan juga vocabulary ya teman-teman ya. Dan di pembahasan saya sebelumnya itu ada reading yang pemahaman atau comprehension. Nah, sekarang kita akan fokus pada bagian grammar atau vocabulary. Nomor 1. Pada soal nomor 1 di sini tuh ada pilihan jawabannya may, will, should, will, could. Semua ini itu adalah model ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cek. Nomor 1 letaknya ada di paragraph 1 di kalimat terakhir, ada di sini. Karena ini soal grammar, jadi kita nggak perlu tahu artinya. Kita baca dulu. If we had the Swedish word legend, the English explanation of Goldilocks perfectly temperate soup bla 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 a lot more accurate. Di sini ada kata if. If itu adalah materi conditional sentence. Bagi yang tidak tahu, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Ciri-cirinya pasti ada if. Saya tulis di sini. Kita review sedikit. Jadi conditional sentence itu secara umum dibagi menjadi 3, tapi ada juga yang bilang dibagi menjadi 4. It doesn't matter, sebenarnya nggak terlalu berbeda. Intinya untuk tipe 1 itu ada if, kemudian if-nya itu diikuti dengan present atau simple present. Nah, simple present itu verb-nya menggunakan verb 1 atau verb s. Kalau misalnya dia menggunakan to be, berarti to be-nya is mr. Setelah itu koma. Setelah koma biasanya akan ada subjek dan diikuti model, yaitu yang biasanya sering digunakan adalah will. Tapi perlu dicatat gak hanya will ya, bisa juga can, kemudian may dan lain-lain. Ini tipe 1. Next yang tipe 2 itu juga if, tapi if-nya diikuti dengan past atau simple past. Kalau simple past tense berarti verb-nya itu menggunakan verb bentuk kedua. Dan ketika menggunakan to be, maka to be-nya harus was atau were. Tapi untuk conditional sentence itu hanya menggunakan were. Dan setelah itu ada subject, and then will-nya atau modelnya berubah menjadi model yang kedua, yaitu would. Kalau misalnya teman-teman bentuk satunya menggunakan can, maka bentuk keduanya untuk tipe 2 kita menggunakan could. Next, tipe 3 itu adalah if diikuti dengan past perfect. Bagi yang nggak ingat past perfect itu gimana, intinya secara gampang past perfect itu jika kalimatnya ada had, maka itu adalah past perfect. Setelah itu koma, and then ada subject. Modelnya kita pakai model bentuk kedua, yaitu would. Setelah itu perlu tambahan have. Nah, jadi ini saja yang perlu diingat menjadi kata kunci saat kita belajar conditional sentence. Nah, untuk kalimat di paragraf 1 di sini, setelah if ternyata ada had, maka ini adalah tipe 3. Karena tipe 3, maka setelah koma harusnya menggunakan model yang kedua. Kemudian diikuti dengan have. Nah, kita cek di pilihan jawaban mana yang kira-kira menggunakan model bentuk kedua lalu have. Yang A, may itu bukan, ini masih bentuk 1. Will juga bentuk 1, should bentuk 2, tetapi setelah should tidak ada have. Berarti ini salah. Yang D, will ini bentuk 1 dan ada have. Ya, walaupun ada have tapi karena ini bentuk 1 jadinya salah. Yang I ada could bentuk 2, kemudian have, oke, kemudian been. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah yang I. Bagi yang tanya, loh kenapa ada been? It doesn't matter teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kalimat itu kan dibagi menjadi 2. Sentence itu kan dibagi menjadi 2. Ada verbal atau kalimat yang ada verb-nya, kata kerja, atau kalimat non-verbal, tidak mempunyai kata kerja. Biasanya kalau kalimat verb itu tidak perlu be atau been. Tapi kalau non-verb kita perlu menambahkan been. Nah, mungkin di paragraf 1 setelah ini itu ada noun verb, makanya menggunakan been. Tapi kalau misal di paragraf 1 itu adalah verb 3,
atau verb, berarti kita tidak perlu menggunakan been. Next, nomor 2, ada kata-kata hubung nih ya. Ada if, why, that, when, and then whether. Kita ke soalnya. Nomor 2, bla bla bla, English speakers are limited in their choice of words surprises many non-native English speakers. Kalau soal grammar itu ya teman-teman, pertama-tama kita itu harus ngecek apakah kalimat itu sudah mempunyai subjek atau verb, atau dihitung jumlah subjek verbnya itu sudah sesuai apa belum. Nah, di sini harusnya satu kalimat itu ada satu subjek dan satu verb, kecuali ada tanda hubung kayak and, or, itu tidak apa-apa, ada dua subjek atau dua verb. Nah, kita lihat di sini depan ini kosong, kemudian ada English speakers, ini adalah subjeknya. Are limited, ini adalah verbnya. Kalau dalam bahasa Indonesia verb itu sama dengan predikat. Kemudian in their choice of words surprises. Nah, ternyata di sini ada verb lagi atau predikat, padahal tidak ada subjeknya. Berarti ini ada yang salah nih. Maka yang kita butuhkan, karena di sini sudah ada subjek, di depan kosong, berarti ini nanti itu adalah sebuah kalimat yang di dalamnya itu ada yang namanya tuh non-clause. Jadi sebenarnya kalimat ini tuh terpisah. Kalimat aslinya itu jadi sebenarnya cuma sampai sini doang. Nah, jadi yang depan ini harus diisi menggunakan connector. Oke, kalau sudah ditambahkan connector, maka dari awal sini sampai words itu disebut sebagai subjek utama. Kemudian surprises ini adalah verb utama dan sisanya ini adalah objek. Dan yang ada di dalam kotak ini tuh adalah non-clause-nya. Jadi kalimat yang apa ya, yang kecilnya gitu deh. Jadi kayak ada kalimat inti dan kalimat supporting seperti itu. Nah, tugas kita teman-teman berarti mencari connector yang sesuai dengan kalimat ini. Di sini ada if itu kan untuk conditional sentence. Berarti kalau conditional sentence maka harus ada namanya model. Sementara di kalimat itu tadi tidak ada model. Jadinya ini salah. Model itu can, may, must, shall, will, should, dan lain-lain. Kemudian why. Kalau kita taruh why, oke. Kenapa English speakers atau bule itu terbatas di dalam pilihan kata-kata mengejutkan banyak non-native English speakers? Oh, ini bisa jadi. Jadi kenapa di situ bukan sebagai kata tanya ya, tapi kayak sebagai pembantu gitu teman-teman. Jadi ini bisa jadi. Kalau yang C, that, bahwa bule terbatas pilihan kosakatanya mengejutkan many non-native English speakers. Ini juga bisa jadi. Kita simpan semuanya dulu, nanti kita pilih mana yang terbaik di antara yang terbaik. Gitu. And then when itu bisa diartikan kapan atau ketika. Coba cocok nggak? Ketika bule itu terbatas pilihan kosakatanya mengejutkan banyak non-bule. Oke, bisa jadi. Kalau whether itu apakah? Nah, ini jelas salah kalau apakah. Kenapa? Biasanya kalau whether itu pasti ada pilihannya. Jadi ada or biasanya. Whether I or you, seperti itu ya. Jadi itu tadi kan gak ada or-nya, gak ada pilihannya, jadinya gak mungkin jawabannya whether. Nah, tersisa why, that, dan juga when. Kita analisis lagi. Well, ketika kita lanjut membaca kalimat setelahnya, itu bunyinya adalah there are many words that English speakers don't have. Ada banyak kosakata yang tidak dimiliki oleh bule-bule. Nah, berarti ini tuh kan sebuah alasan yang dikemukakan. Ini adalah reason. Maka yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 2 itu adalah why. So, jawaban untuk nomor 2 adalah why. Nomor 3, the phrase find a way around in the second paragraph means. Oke, jadi kita langsung saja ke paragrafnya. Kita cek dari konteksnya itu find a way around artinya apa. Ada di paragraf kedua.
tepatnya ada di sini, find a way around. Jadi kita baca mulai dari awal kalimat sampai titik ya. Okay, sometimes Anglophones take from other languages, but often we have to find a way around a specific feeling or emotion that doesn't have its own word. Di sini untuk lebih mudah kita baca mundur dulu biar tahu konteksnya. Jadi mulai dari awal kalimat. Tadi kan menggunakan kata why ya di sini. Jadi kenapa English speaker itu terbatas pilihan kosakatanya dan dia mengejutkan banyak non-native English speaker. Dan alasannya ternyata karena there are many words, ada banyak kosakata that English speakers don't have yang tidak dimiliki oleh para English speakers. Nah, sometimes kadang-kadang Anglophones ini kita bisa asumsikan dia adalah English speakers. Jadi mengambil dari bahasa-bahasa yang lain. But often, tapi seringkali we have to find a way around. Kita harus menemukan cara yang lain. Jadi kita di sini tuh adalah ya tadi si Anglophones atau orang-orang yang menggunakan other languages. Jadi mereka tuh harus menemukan find a way, cara yang lain around a specific feeling, dari perasaan tertentu atau emosi that doesn't have its own word, yang tidak memiliki kosakata. Jadi gampangnya gini, emang bener sih kayak di bahasa Inggris itu kadang ada sebuah emosi yang dia tidak ada bahasa untuk mengungkapkannya. Nah, biasanya si Anglophones itu mengambil other languages, jadi adopsi dari bahasa yang lain, misal dari bahasa Perancis atau bahasa Jerman. Tetapi di sini disebutkan seringkali mereka itu find a way around, menemukan cara yang lain. Nah, pertanyaannya tadi, find a way around itu sinonimnya apa? Atau persamaan kosakata-kosakatanya itu apa? Kita cek apakah find a way around adalah avoid the main topic atau menolak topik utama? Pasti bukan. Yang B, look in the wrong place, melihat di tempat yang salah juga bukan. C, ask what someone is thinking, bertanya apa yang dipikirkan oleh seseorang, bukan. And then be very familiar with an activity, menjadi sangat familiar dengan suatu kegiatan, ini juga bukan. Yang terakhir, discover, menemukan how to deal with something, bagaimana deal itu kan memecahkan sesuatu. Nah, ini adalah yang paling tepat karena tadi kan mereka berusaha untuk mencari melihat dari feeling atau emosi untuk menemukan bahasa yang tidak ada tadi. Berarti ini adalah menemukan bagaimana cara mengatasi sesuatu. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut pada soal nomor 4. Oke, di sini ada agak panjang ya. Jadi kita cek dulu lah di paragrafnya. Nomor 4 itu ada di paragraf terakhir, here. Oke, kita cek, kita disuruh ngapain, baca dari awal ya. However, the benefits of speaking multiple languages extend past just having access to different words, concepts, metaphors, and frames. Multilingualism has bla 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 titik. Oke, jadi kita harus melanjutkan ini ya. Well, di sini ternyata ada has. Has itu kan mempunyai ya teman-teman ya. Mempunyai itu biasanya diikuti dengan noun atau kata benda. Karena tadi dibilang jawabannya itu ada lumayan panjang kosakatanya, jadi itu tidak mungkin hanya noun, pasti dia adalah noun clause. Noun clause itu apa? Noun clause itu jadi kumpulan kata benda yang dia itu sudah mendapat tambahan-tambahan, entah itu adjective atau adverb dan lain sebagainya. Kita bahas sedikit. Jadi untuk soal nomor 4 itu yang harus kita cek itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah cek secara grammar. Mungkin grammarnya salah gitu ya. Kalau ternyata nanti grammarnya itu benar semua, kita cek dari meaning, jadi arti yang paling tepat. Nah, secara grammar atau grammatically untuk noun clause, aturan membuat noun clause itu yang pertama biasanya adalah noun diikuti dengan noun, kata benda diikuti kata benda. Contohnya itu ada school bag. Kemudian ada juga noun clause itu yang bentuknya noun, of, dan noun. Nah, untuk seperti ini
Itu contohnya yang pendek itu ada City of Angels. Dan kalau kita cek secara sekilas di semua pilihan jawaban ini itu ternyata ada of. Nih ya, of, kemudian of. Berarti di antara of ini harusnya adalah kata benda. Jadi kita cek ya, untuk yang pilihan jawaban A, effects ini adalah kata benda, kemudian array ini adalah kata benda. Jadi ini secara grammar benar. Yang B, incredible side effects, ini kata benda, ini juga kata benda. Oke, grammarnya benar. And then ini juga kata benda, side kata benda. Lalu yang D ada array kata benda, effect juga kata benda. Yang E, array kata benda, and then effect juga kata benda. Oke, untuk yang aturan nomor 2 soal ini grammarnya lolos. Aturan ketiga untuk non clause itu ada determiner. Determiner tuh seperti an, the gitu ya. Kemudian setelah determiner biasanya ditambahi dengan adverb. Kemudian ada adjective, and then noun. Contohnya gimana? Contohnya misal di sini ada a really nice phone. Oke, jadi di sini kata bendanya itu ada di belakang sendiri. Kemudian yang depan adalah determiner, really adalah adverb, kemudian ada nice adjective. Jadi kalau misalnya ada noun dan dia diikuti oleh kosakata-kosakata yang lain, maka noun ini letaknya harus di paling belakang, gitu ya. Dan kita cek, ternyata di sini tuh noun yang saya kasih tanda NN ini semua letaknya di belakang. Berarti secara grammar ini benar ya. Jadi grammarnya sudah benar. Maka kita ke meaning, arti. Nah, kalau arti ini agak ruwet, kita vocabnya benar-benar diuji di sini. Jadi kita cek konteksnya. Oke, jadi di sini ada side effect. Side effect itu adalah dampak negatif. Kemudian array itu adalah susunan. Dan jika teman-teman perhatikan di setiap pilihan jawaban itu ternyata ada side effects atau efek samping. Kecuali pilihan jawaban yang C. Tidak ada side effects atau efek samping. Adanya adalah array side di belakang. Sisi susunan. Jadi dua-duanya itu kata benda ini ya. Dan itu benar kan grammarnya. Lalu yang di incredible side array, nah ini juga side-nya atau efek sampingnya itu side-nya, kata side itu berpisah. Jadinya ini juga bukan efek samping. Berarti kalau misalnya saya ambil gampangnya, ini tuh dampak negatif. Ini dampak negatif ya kan, karena side effects. Ini side-nya agak pisah, dia berpisah jadinya dia positif. Ini juga positif. Yang terakhir side effect juga dampak negatif. Jadi sekarang kita cek untuk nomor 4. Kita bahas artinya ya. However, tetapi the benefits, manfaat dari speaking multiple languages, kita berbahasa yang dicampur-campur, extend past just having access to different words, itu membuat kita mempunyai akses terhadap kosakata-kosakata yang berbeda, konsep yang berbeda, metafor yang berbeda, kemudian frames yang berbeda. Nah, menurut teman-teman ini kira-kira positif atau negatif? Kalau menurut saya, karena ada kata akses, kita mempunyai akses pada kata-kata yang berbeda, maka ini sebenarnya itu adalah hal yang positif. Ya, tapi kita coba pastikan dulu, karena ini kalimatnya kan sudah berhenti di sini. Kita cek lagi di kalimat setelahnya. Ada multilinguals tend to score better. Lebih condong nilainya itu bagus on standardized test, terhadap tes. Nah, berarti ini kan juga positif ya teman-teman ya. Maka nggak mungkin nanti di sini itu definisi dari multilingualism itu mempunyai efek samping. Jadi pasti dia efeknya itu positif. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pilihan jawaban yang A itu salah, B juga salah, kemudian C, D bisa jadi benar, I salah. Nah, kita compare sekarang. Jadi tadi soalnya adalah multilingualism atau multilingual, bahasa yang banyak, itu mempunyai, kalau yang D mempunyai dampak yang luar biasa dari sisi susunan. Nah, jadi sisi susunannya, karena dia kan gabungan dari beberapa bahasa, ternyata sisi susunannya itu mempunyai dampak yang luar biasa. Nah, ini bisa jadi ya cocok. Kalau yang D
multilingualism itu mempunyai sebuah sisi susunan yang luar biasa dampaknya. Nah, di sini tuh agak ambigu gitu kosakatanya. Jadi kurang enak gitu ya. Jadinya ini kurang tepat, maka yang paling tepat itu adalah yang C. Well, kita lanjut sekarang pada soal nomor 5. Soal nomor 5 kita cek pilihan jawabannya. Itu ada putting off, pulling over, and bla bla bla. Ini adalah dua kata yang artinya itu cuma satu. Nah, ini disebut sebagai phrasal verb. Kalau nggak salah ya, nanti kalau salah silakan dibenarkan. Jadi, putting off itu artinya adalah menunda atau postpone. Kemudian ada pulling over. Pulling over itu kayak menarik, tik gitu ya. Menarik, take, bukan menarik yang interesting, no, tapi take, mengambil. And then ada putting out, itu memadamkan. Ini saya campur bahasa Inggris Indonesia. And then weeding out itu adalah remove. Kalau teman-teman tahu remove itu kan menghapus atau menyingkirkan gitu. And then blocking out itu hide, menyembunyikan atau menahan. Well, kita cek untuk konteksnya. Soal nomor 5 ada di sini. Well, they are more perceptive to their surroundings and therefore better at focusing on important information while bla 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 misleading information. D ini tadi tuh merujuk pada multilingualism ya. Jadi multilingualism itu more perspektif, lebih pengertian terhadap lingkungan, and therefore, dan oleh karena itu better, lebih baik, at focusing on important information, fokus pada informasi-informasi yang penting, sementara titik-titik misleading information. Berarti ini yang kosong itu harusnya diisi ya, menghilangkan gak sih? Menghilangkan kesalahpahaman informasi gitu kan ya. Berarti yang cocok menghilangkan itu adalah yang ini, weeding out, remove. Jadi kalau masih bingung kita coba kembali biar lebih yakin gitu. Oke, jadi multilinguals itu lebih pengertian terhadap lingkungan, and therefore oleh karena itu lebih baik masyarakat tuh fokus pada important information atau informasi yang penting, sementara misleading information, jadi menghilangkan kesalahpahaman informasi, bukan menunda kesalahpahaman informasi atau menyembunyikan kesalahpahaman informasi, tapi yang paling tepat di sini adalah menghilangkan atau menghapus kesalahan informasi. Jadi jawabannya adalah yang weeding out. Next, number 6, the sentence, thus multilingual education is a worthwhile investment of time should be bla bla bla. Yang A, the last sentence of paragraph 1 titik-titik. Oke. Jadi untuk soal nomor 6 itu maksudnya adalah kata yang ada di dalam tanda petik ini itu seharusnya ditaruh di mana letaknya. Ini gampang banget. Kita langsung fokus pada subjeknya saja ya teman-teman. Subjek dari kalimat ini itu adalah multilingual education. Kalau kita ingat-ingat, multilingual itu tadi hanya disebutkan di paragraf terakhir. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Seperti biasa kita harus membiasakan diri untuk scan. Jadi paragraf 1 kita baca cepat, nggak ada multilingualism. Paragraf 2 juga sama, dan adanya multilingualism adalah di paragraf 3. Jadi kalau ada pertanyaan yang seperti tadi berhubungan dengan multilingualism, maka letaknya yang paling tepat ada di mana? Ada di paragraf 3, baris terakhir dari paragraf 3. So, kita cek yang mana? Oke, jawabannya adalah yang I, the last sentence of paragraph 3. Kalau misalnya ada yang bingung, kenapa kok nggak the first sentence of paragraph 3? Karena ada kata ini teman-teman, das. Das itu kan arti demikian. Biasanya dia itu digunakan untuk menyimpulkan sesuatu. Tujuannya itu to conclude. Nah, nggak mungkin kan ya kesimpulan itu ditaruh depan. Biasanya kesimpulan adanya di akhir. Maka dari itu yang lebih tepat adalah letaknya di akhir dari paragraf 3, bukan di awal paragraf 3. Oke, sekarang kita ke nomor 7.
Well teman-teman, kita cek dulu pilihan jawabannya kayak gimana. Jadi ini pilihan-pilihan jawabannya itu sebenarnya adalah kata yang sama ya. Jadi dia itu dari kata dasar yang sama, tapi kayak fungsinya itu berbeda-beda. Biar nggak salah paham, langsung saja kita cek sebenarnya apa yang diminta dari soalnya. Nomor 7 ternyata ada di sini. Saya kasih batas yang harus kita baca. Okay. However, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles bla 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 in our seas each year. Well, pertama-tama seperti biasa, kalau saya akan ngecek dulu apakah subjek dan verbnya itu sudah benar atau belum. Di sini research itu sebagai subjek, and then has shown itu adalah verbnya. Dan ada that. Nah, hati-hati ya. Jika kita menemukan that di dalam sebuah kalimat, itu biasanya akan ada subjek dan verb yang baru. Kita cari dulu ini that ini sebenarnya berhentinya sampai mana. Oke, sampai sini. Jadi, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags. Jadi di sini seharusnya ada koma. Millions of tons of plastic particles. Nah, dari sini ini adalah subjeknya. Lalu kosong dan ini ada in or seas each year. In adalah adverb yang artinya adalah di atau kata keterangan, berarti sudah fix ya. Di sini yang hilang adalah verbnya. Jadi tugas kita adalah mencari verb. Pilihan jawaban yang A, accumulate itu adalah verb dan dia artinya adalah mengumpulkan. Lalu accumulator itu adalah noun atau kata benda, artinya adalah aki atau baterai. Kemudian kalau accumulation itu juga noun, artinya itu akumulasi. Berarti apa ya? Kumpulan gitu ya. Next ada accumulating. Accumulating di sini adalah gerund. Bagi yang nggak tahu gerund itu apa, gerund itu adalah verb ing ya teman-teman. Nah, verb ing di sini itu fungsinya ada dua. Dia bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai verb. Kalau dia sebagai subjek maka letaknya harus di depan. Kalau sebagai verb maka harus ditambahi to be. Jadi untuk accumulating ini bisa menjadi verb jika di depannya kita tambahi dengan to be. Bisa is mr atau was were. Lalu yang I ada accumulative. Accumulative adalah adjective atau kata sifat. Fungsinya berarti untuk mensifati sesuatu. Jadi accumulative artinya adalah sesuatu yang terkumpul. Nah, dari sini sudah jelas bahwa yang verb itu hanya yang A. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut, nomor 8. Nomor 8 ada therefore, in contrast, also, in other words, and after that. Ini semuanya adalah kata hubung ya teman-teman ya. So kita cek therefore ini artinya adalah oleh karena itu. Biasanya itu dia digunakan untuk cause effect ya. Jadi ada sebab, kemudian ada akibat. Jadinya oleh karena itu. Nah, kalau in contrast itu adalah sebaliknya. Biasanya konteksnya itu akan ada satu pernyataan yang mendukung, satu pernyataan yang menolak. Itu adalah in contrast. Kemudian ada also, itu kan artinya juga ya. Tujuannya adalah untuk add something, menambahkan informasi. Berarti kalau di dalam konteks nanti misal ada satu informasi, kemudian harus ditambah informasi yang berikutnya. Itu adalah also. Kalau in other words itu adalah dengan kata lain. Maka antara kalimat satu dan kalimat berikutnya itu biasanya akan ada kesamaan ya. Ada same, similarities. Kemudian after that, setelah itu dia fungsinya sama kayak also. Jadi tujuannya adalah untuk menambahi informasi dari kalimat yang sudah ada. Nah, kita cek kira-kira nomor 8 itu apa yang diminta. Nomor 8 ada di sini. Kita baca mulai dari sini.
Most people appreciate and value the importance of the ocean and see marine litter as a global problem. Bla bla bla. The challenge is connecting the dots. Jadi kita membacanya itu dari letak fokusnya yaitu pada kalimat ke-8. Kemudian kita juga mundur satu kalimat biar kita bisa menentukan ini kira-kira hubungan apa sih antara kalimat nomor 8 dengan kalimat sebelumnya. Most people appreciate. Jadi kebanyakan orang itu mengapresiasi dan juga menilai the importance of the ocean, pentingnya laut dan juga sea marine litter, sampah laut gitu ya, as a global problem, sebagai masalah global. The challenge. Nah, tantangannya itu adalah menghubungkan the dots. Nah, berarti di sini yang paling tepat itu apa? Kalau therefore, oleh karena itu, berarti harus ada cause dan effect ya. Bisa nggak ini jadikan cause gitu ya? Berarti ini adalah sebab. Sebabnya adalah orang-orang itu mengapresiasi dan juga menilai pentingnya laut dan juga sampah laut sebagai masalah global. Nah, oleh karena itu, tantangannya adalah menghubungkan the dots. Ini bisa jadi ya. Jadi kayak nyambung, ada sebab, ada akibatnya adalah yang ini. Kalau misalnya kita pakai yang in contrast sebaliknya, nah ini kan bukan informasi yang berkebalikan. Jadinya kalau in contrast tidak tepat. Lalu untuk yang also menambahkan informasi juga menurut saya enggak. Dia tidak menambahkan informasi tapi kayak ada hubungannya gitu, sebab dan akibat. Jadinya also di sini jelas salah, kemudian after that juga salah. In other words, dengan kata lain berarti harus ada pembahasan yang sama. Ketika kita cek di sini kalimat nomor 7 itu kan kebanyakan orang mengapresiasi. Kemudian yang nomor 8 itu adalah challenge. Gak ada hal yang sama sekali. Berarti ini gak mungkin, in other words. Maka yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah therefore, oleh karena itu. Lanjut kita ke nomor 9. Oke, kita artikan dulu ya teman-teman ya, karena di sini tuh yang diuji adalah kebanyakan itu dari penguasaan vocab kita. Jadi mau gak mau memang kita harus nambah vocab biar tidak galau saat mengerjakan. Yang pertama ada a gap. Gap itu adalah celah atau jarak. A cure. Cure itu adalah obat. Kemudian advantage adalah manfaat. Alternatif itu adalah pilihan. Tapi biasanya alternatif itu adalah pilihan yang dipilih gitu ya, pilihan yang baik gitu. Kemudian ada impediment, itu adalah kesulitan atau hambatan gitu ya. Nah, kita cek pada soal nomor 9. Itu mulai dari mana ya bacanya ya? Sini ya. Behavioral science has been recognized as bla 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 to understand the reverse. Oke, kita nggak bisa langsung baca di sini, pasti bingung. Jadi kita mundur satu kalimat biar nggak terjadi salah paham. Mulai dari ini. So many of human behaviors and decisions contribute to this problem. Jadi banyak sekali perilaku manusia dan juga keputusan manusia itu berkontribusi terhadap masalah ini. Masalah apa? Ya ini tadi, masalah tentang ocean dan juga sea marine litter atau sampah di laut. But rarely are there attempts to link their impact to the environment. Tapi jarang sekali gitu ada yang berusaha untuk menghubungkan dampak-dampak tersebut itu terhadap lingkungan. Maksudnya gimana? Jadi gak ada dari mereka itu yang menghubungkan adanya sampah-sampah itu, masalah-masalah itu dihubungkan karena manusia, karena mereka itu nggak ada yang berusaha seperti itu. Nah, akhirnya behavioral science has been recognized, telah disadari sebagai titik-titik. Nah, sebagai apa nih si behavioral science? To understand drivers of human behavior, untuk memahami perilaku manusia, which support ongoing initiative to clean up our environments, yang mendukung kegiatan-kegiatan untuk membersihkan lingkungan kita. Nah, di sini untuk di kalimat yang sebelumnya itu kan membahas bahwa
perilaku manusia dan juga keputusannya itu berkontribusi terhadap masalah-masalah sampah di laut dan laut itu sendiri. Nah, tetapi jarang dari mereka itu yang berusaha untuk menghubungkan, oh itu sampahnya tuh karena kita, nggak ada yang seperti itu. Nah, akhirnya behavioral science itu disadari sebagai apa? Untuk understand drivers of human behavior with support. Nah, di sini teman-teman yang dibahas tentang behavioral science itu teman-teman harus cek ya di kalimat ini, itu adalah positifnya. Kenapa positifnya? Di sini ada kata support. Jadi otomatis behavioral science ini baik dong, dia telah disadari sebagai hal yang baik karena fungsinya adalah untuk memahami human behavior yang mendukung inisiatif untuk membersihkan lingkungan. Nah, berarti nanti nomor 9 ini harusnya si behavioral science ini itu disadari sebagai sesuatu yang baik. Nah, kita cek nomor 9 mana yang artinya itu baik. Kalau gap, celah itu kan gak mungkin. Cure, obat, oke lah, ini baik tapi kita simpen dulu. Advantage itu manfaat, ini juga lumayan. Kemudian ada alternatif, pilihan, ini juga bisa. Kesulitan, ini tidak bisa. Berarti ada 3 ya. Apakah dia sebagai obat, sebagai manfaat, atau sebagai alternatif? Nah, di sini kita cek lagi. Jadi behavioral science itu telah disadari sebagai kayaknya sih alternatif ya, sebagai alternatif gitu. Sebuah pilihan yang benar untuk understand, memahami perilaku manusia yang mendukung inisiatif untuk membersihkan lingkungan. Nah, jadi kalau obat itu kan enggak ya, dia behavioral science kan bukan obat. Dia cuma sebagai sebuah pihak yang berperan positif. Jadi dia bukan mengobati. Berarti yang obat salah. Kemudian untuk manfaat juga saya kira bukan. Jadinya di sini untuk nomor 9 jawabannya adalah alternatif. Jadi dia itu sebagai pilihan yang baik. Oke, next untuk nomor 10. Di sini ada kata aware. Kita langsung artikan aja ya. Jadi aware itu kayak waspada. Kemudian ada elated. Elated adalah menggembirakan. Kemudian ada excited. Excited ya kurang lebih sama seperti elated. Kemudian ada optimistic, itu berarti optimis, positive thinking. Lalu ada interested. Interested itu menarik. Dia berarti sama kayak elated dan excited. Nah, di sini kayaknya kita sudah bisa menebak ya. Jawabannya itu kayaknya nggak mungkin elated, nggak mungkin excited, nggak mungkin interested, karena ketiga kosakata ini itu konotasinya sama. Jadi kayak nggak mungkin aja gitu. Berarti tersisa aware sama optimistic. Kita cek bagaimana permintaan dari konteksnya. Oke, di sini ada for instance, contohnya behavioral scientist tadi ya, pihak yang berperan positif tadi, have suggested, telah menyarankan that the public could be more titik-titik, bahwa masyarakat itu harusnya lebih titik-titik. Nah, ini lebih apa? Apakah lebih optimis atau lebih waspada? Jika powerful images atau gambar yang kuat were carried on everyday products, dipasang di setiap produk, similar to that already being used, sama seperti yang sudah diterapkan yaitu pada cigarette packaging atau bungkusnya rokok. Dalam hal ini kita tahu bahwa bungkus rokok itu kan ada peringatan kayak bahaya dari merokok gitu kan. Nah, sebenarnya masyarakat itu melihat gambar yang serem-serem itu kan takut ya. Padahal sebenarnya tujuan kita atau tujuan orang-orang memasang gambar yang buruk itu kan bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat masyarakat itu biar berhati-hati. Nah, berarti di sini si behavioral scientist itu menyarankan publik untuk bisa lebih optimis terhadap jika ada gambar kuat yang ditaruh di setiap produk. Contohnya adalah kayak gambar yang ada pada rokok. Jadi bukan malah waspada dengan gambar itu, tapi lebih optimis bahwa gambar itu sebenarnya tujuannya adalah baik untuk kita biar bisa sadar. Jadi untuk nomor 10 itu
I think jawabannya itu adalah optimistic.